Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Nurul Fadila dengan NPM 125251251 di tugas mata kuliah Akuntansi Pengantar dan Praktik yang diampu oleh Bapak Hafid Fitra Habibi Skom, SEMAK, AKCA, CPA. Tugas kali ini yaitu membuat proses akuntansi manual. Bagian yang pertama yaitu menyiapkan bengkel kerja manual. Alatnya menggunakan Microsoft Excel dan data sumbernya dari ringkasan transaksi operasional PT KNU Ritelindo pada bulan Januari 2024. Ini merupakan ringkasan transaksinya. Bagian 2 langkah pertama adalah jurnal umum. Setiap peristiwa harus dicatat secara kronologis di jurnal umum. Ini adalah titik awal dari semua pencatatan. Prosesnya adalah analisis, kemudian terapkan aturan debit atau kredit, kemudian catat. Sebelum membuat jurnal umum, kita terlebih dahulu harus mengetahui tipe akun dan juga saldo normal dari masing-masing akun dan grupnya. Aset seperti kas, piutang, dan gedung bertambah di debit dan berkurang di kredit. Liabilitas seperti utang usaha dan utang bank bertambah di kredit, berkurang di debit. Ekuitas seperti modal saham bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan seperti penjualan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban seperti gaji, listrik, dan sewa bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ini merupakan kode akun, nama akun, tipe akun, dan juga saldo normalnya. Ini adalah jurnal umum dari PT KNU Ritelindo pada bulan Januari 2024. Transaksinya yang pertama tanggal 1 Januari 2024, para pemegang saham menyetorkan modal awal tunai ke rekening bank perusahaan PT KNU Ritelindo sebesar Rp250.000. Sehingga aset berupa kas dan setara kas bertambah, saldonya di debit, kemudian ekuitas berupa modal saham bertambah di kredit, Rp250 juta. Transaksi yang kedua, 3 Januari 2024, membeli persediaan barang dagangan, elektronik, dan bahan bangunan dari PT Pemasok Jaya secara kredit senilai Rp85 juta. Sehingga aset berupa persediaan bertambah di debit sebesar Rp85 juta dan liabilitas berupa utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp85 juta. Transaksi yang ketiga, tanggal 5 Januari 2024, menjual barang dagangan secara kredit kepada PT Konstruksi Jaya Abadi senilai Rp45 juta. Sehingga aset berupa piutang usaha bertambah di debit sebesar Rp45 juta, kemudian pendapatan berupa penjualan bertambah di kredit sebesar Rp45 juta. Transaksi yang keempat, tanggal 8 Januari 2024, membayar sewa kantor untuk bulan Januari secara tunai, transfer bank sebesar Rp10 juta. Sehingga beban berupa beban sewa bertambah di debit Rp10 juta dan aset berupa kas dan setara kas berkurang di kredit Rp10 juta. Transaksi yang selanjutnya tanggal 12 Januari 2024,
menjual barang dagangan secara tunai kepada pelanggan walk-in senilai 15 juta rupiah. Uang langsung masuk ke bank. Sehingga aset berupa kas dan setara kas bertambah di debit sejumlah 15 juta rupiah dan pendapatan berupa penjualan bertambah saldonya di kredit sebesar 15 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya tanggal 15 Januari 2024 membayar sebagian utang usaha kepada PT Pemasok Jaya atas transaksi nomor 2 sebesar 40 juta rupiah. Sehingga liabilitas berupa utang usaha berkurang, saldonya di debit sebesar 40 juta rupiah, dan aset berupa kas dan setara kas berkurang, saldonya di kredit sebesar 40 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya tanggal 20 Januari 2024 menerima pelunasan piutang usaha dari PT Konstruksi Jaya Abadi atas transaksi nomor 3 sebesar 45 juta rupiah. Sehingga aset berupa kas dan setara kas bertambah di debit sebesar 45 juta rupiah dan piutang usaha berkurang, saldonya di kredit sebesar 45 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya tanggal 22 Januari 2024 membeli persediaan barang dagangan tambahan dari PT Sumber Rezeki secara kredit senilai 60 juta rupiah. Sehingga aset berupa persediaan bertambah, saldonya di debit sebesar 60 juta rupiah, dan liabilitas berupa utang usaha juga bertambah, saldonya di kredit sebesar 60 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya, tanggal 26 Januari 2024, menjual barang dagangan secara kredit kepada PT Sinar Elektronik Megah senilai 70 juta rupiah. Sehingga kas berupa piutang usaha bertambah, saldonya di debit sebesar 70 juta rupiah, dan pendapatan berupa penjualan bertambah, saldonya di kredit sebesar 70 juta rupiah. Transaksi yang terakhir tanggal 31 Januari 2024 membayar gaji karyawan untuk bulan Januari secara tunai, transfer bank sebesar 25 juta rupiah. Sehingga beban berupa beban gaji bertambah, saldonya di debit sebesar 25 juta rupiah, dan aset berupa kas dan setara kas berkurang, saldonya di kredit sebesar 25 juta rupiah. Jumlahnya 645 juta rupiah di debit dan 645 juta rupiah di kredit. Bagian 3 langkah kedua yaitu posting ke buku besar. Sekarang kita akan memindahkan setiap baris dari jurnal umum ke rumahnya masing-masing di buku besar. Proses ini disebut posting. Kita akan menggunakan format T-account yang sederhana untuk visualisasi. Ini merupakan buku besar dari PT KNU Ritelindo bulan Januari 2024. Kelompok yang pertama yaitu kas dan setara kas dengan kode akun 1101. Di jurnal umum ada 6 kas dan setara kas 1 tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal 8 Januari, tanggal 12 Januari, tanggal 15 Januari, 20 Januari, dan 31 Januari. Kita pindahkan ke buku besar.
Pada tanggal 1 Januari, saldonya di debit sebesar 250 juta rupiah. Tanggal 8 Januari, saldonya di kredit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 12 Januari, saldonya di debit sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 15 Januari, saldonya di kredit sebesar 40 juta rupiah. 20 Januari, saldonya di debit sebesar 45 juta rupiah. Tanggal 31 Januari, saldonya di kredit sebesar 25 juta rupiah. Jumlah dari saldo debit yaitu 310 juta rupiah dan saldo kredit 75 juta rupiah. Sehingga saldo debit dikurangi dengan saldo kredit yaitu 235 juta rupiah dan ditulis di debit karena saldo debit lebih besar. Yang kedua yaitu utang usaha dengan kode akun 2101. Tanggal 3 Januari, saldonya di kredit sebesar 85 juta rupiah. Tanggal 15 Januari, saldonya di debit sebesar 40 juta rupiah. Dan tanggal 22 Januari, saldonya di kredit sebesar 60 juta rupiah. Jumlah saldo debit 40 juta rupiah dan jumlah saldo kredit 145 juta rupiah. Saldo kredit dikurangi dengan saldo debit menjadi 105 juta rupiah dan saldo akhirnya ditulis di kredit karena jumlah saldo kredit lebih besar. Selanjutnya piutang usaha dengan kode akun 1102, tanggal 5 Januari, saldonya di debit sebesar 45 juta rupiah. Tanggal 20 Januari, saldonya di kredit sebesar 45 juta rupiah. Tanggal 26 Januari, saldonya di debit sebesar 70 juta rupiah. Sehingga jumlah saldo debit sebesar 115 juta rupiah dan saldo kredit sebesar 45 juta rupiah. Saldo debit dikurangi saldo kredit, saldo akhirnya 70 juta rupiah, ditulis di debit karena saldo akhir debit lebih besar. Selanjutnya persediaan dengan kode akun 1103. Hanya ada saldo debit tanggal 3 Januari sebesar 85 juta rupiah dan tanggal 22 Januari sebesar 60 juta rupiah. Jumlahnya menjadi 145 juta rupiah. Selanjutnya modal saham dengan kode akun 3101 hanya ada di saldo kredit tanggal 1 Januari sebesar 250 juta rupiah sehingga saldo akhirnya 250 juta rupiah. Selanjutnya penjualan dengan kode akun 4101 hanya ada saldo kredit tanggal 5 Januari sebesar saldonya di kredit sebesar 45 juta rupiah. 12 Januari sebesar 15 juta rupiah, dan 26 Januari sebesar 70 juta rupiah. Saldo akhirnya 130 juta rupiah di kredit. Beban sewa dengan kode akun 5101 hanya ada di kredit tanggal 8 Januari 2024 sebesar 10 juta rupiah sehingga saldo akhirnya di debit 10 juta rupiah. Terakhir, beban gaji dengan kode akun 5102 tanggal 31 Januari 2024 sebesar 25 juta rupiah di debit sehingga saldo akhirnya di debit sebesar 25 juta rupiah. Bagian 4, langkah ketiga yaitu neraca saldo. Langkah terakhir untuk hari ini adalah neraca saldo. Kita akan mengambil saldo akhir dari setiap T-account yang telah kita buat dan mendaftarkannya dalam satu tabel untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Ini adalah momen pembuktian dari pekerjaan kita. Ini merupakan neraca saldo PT KNU Ritelindo Januari 2024.
Yang pertama dengan kode akun 1101 yaitu kas dan setara kas berdasarkan T-account tadi berjumlah 235 juta di debit. Kedua, dengan kode akun 1102, nama akunnya piutang usaha, saldonya di debit sebesar 70 juta rupiah. 1103 persediaan, saldonya di debit sebesar 145 juta rupiah. 4. Kode akun 2101, nama akun utang usaha, saldonya di kredit sebesar 105 juta rupiah. Selanjutnya 3101, modal saham, saldonya di kredit 250 juta rupiah. Selanjutnya 4101, penjualan, saldonya di kredit 130 juta rupiah. Selanjutnya 5101, beban sewa, saldonya di debit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya 5102, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, saldonya di debit 25 juta rupiah. Totalnya 485 juta rupiah di debit dan 485 juta rupiah di kredit. Bisa kita lihat total debit dan total kredit sama persis. Ini menandakan bahwa mesin akuntansi yang kita rakit secara manual berjalan dengan seimbang. Kita telah berhasil mengubah 10 transaksi mentah dari realitas bisnis yang terinspirasi oleh PT Kebayoran menjadi sebuah ringkasan yang terstruktur dan terverifikasi secara matematis. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kita telah menjadi penulis jurnal, kita belajar menganalisis setiap transaksi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa universal debit dan kredit. Yang kedua, kita telah menjadi arsiparis, kita mempraktekkan proses posting dan memindahkan data dari catatan kronologis ke dalam folder-folder topikal di buku besar. Yang ketiga, kita telah menjadi auditor internal. Kita berhasil menyusun neraca saldo yang seimbang, membuktikan bahwa pekerjaan kita dari awal hingga akhir konsisten dan akurat secara matematis. Sekian tugas video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.